Shalom, selamat pagi adik-adik sekami yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan Kak Clara dalam Doremi, doa dan renungan misioner. Bersama sekami paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Pada hari ini, Senin 18 September 2023, kita berada pada pekan biasa ke-24. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Lukas bab 7 ayat 1 sampai 10. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, kita menyadari diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kudus, kembali lagi kami menghadap-Mu, memohon perlindungan dan pernyataan-Mu dalam hidup kami. Semoga Engkau membimbing dan membantu kami dalam mengambil keputusan yang terbaik pada hari ini. Sebentar kami akan merenungkan sabda-Mu, kiranya Engkau membimbing kami agar dapat memahami sabda-Mu dan melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, setelah mengakhiri pengajarannya kepada orang banyak, masuklah Yesus ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang amat ia hargai. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta agar ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mohon pertolongannya. Katanya, "Sudah selayaknya engkau menolong dia, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Maka pergilah Yesus bersama mereka. Ketika Yesus tidak jauh lagi dari rumahnya, perwira itu menyuruh beberapa sahabatnya mengatakan kepada Yesus, "Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku merasa tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Sebab itu, aku juga merasa tidak pantas datang sendiri mendapatkan Tuhan. Tetapi katakanlah sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Sebab aku pun seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang pergi, maka ia pergi, atau kepada yang lain datanglah, maka ia datang. Dan jika aku berkata kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia pun mengerjakannya." Mendengar itu, heranlah Yesus akan dia. Sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikutinya, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, di Israel pun iman sebesar itu belum pernah kujumpai." Setelah orang-orang suruhan itu kembali ke rumah, mereka mendapati hamba yang sakit itu sudah sehat kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, dalam bacaan hari ini menceritakan tentang perwira yang meminta Yesus menyembuhkan hambanya. Adik-adik sekami yang Tuhan kasihi, perwira dalam perikop hari ini adalah perwira yang tidak berani menghadapi Yesus secara personal, di mana perwira itu meminta orang lain untuk menyampaikan apa yang ia inginkan dari Yesus. Ia juga mengirim utusan untuk menemui Yesus ketika ia dan rombongan sudah hampir tiba di rumah perwira itu. Adik-adik misioner yang dikasih Tuhan, hal yang mengagumkan bahwa perwira itu menunjukkan rasa percaya dan rendah hati yang luar biasa. Dalam pengertian Kristiani, perwira itu adalah perwira yang beriman. Ia yakin dan percaya bahwa Yesus adalah utusan Allah yang mampu menyembuhkan salah seorang hambanya. Adik-adik yang Tuhan kasihi, perkara beriman bukanlah melulu perkara personal antara diri sendiri dengan Allah, yang lain tidak bisa turut campur tangan. Dalam pengertian tertentu,
iman seseorang mempunyai dimensi sosial. Artinya, iman personal itu mempunyai dampak sosial, bahkan bisa mengubah orang lain. Imam perwira dan orang-orang tua yang memohon kepada Yesus mempunyai daya yang efektif untuk membawa sang hamba pada kesembuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Yesus tidak mengabulkan permohonan si sakit, tetapi ia membutuhkan iman dan permohonan dari orang-orang yang ada di sekitar si sakit. Adik-adik sekami yang Tuhan cintai, kesatuan hati banyak orang dalam satu doa membawa daya ilahi yang mampu mengubah keadaan. Mendoakan orang lain, terlebih mendoakan mereka yang sakit, menderita, adalah sebuah keutamaan Kristiani yang patut senantiasa kita pelihara. Perwira ini mengungkapkan imannya yang mendalam dengan kata-kata yang sering kita gunakan setiap kali kita hendak menyambut tubuh Tuhan Yesus dalam komuni kudus. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi sabdalah saja maka saya akan sembuh. Kiranya kita selalu sadar akan kuasa penyembuhan dan cinta Tuhan yang kita terima dalam momen Ekaristi. Adik-adik misioner yang Tuhan kasihi, semoga kita dapat meladani sikap perwira yang memiliki iman akan Allah dan rendah hati. Semoga demikian. Amin. Adik-adik misioner yang Tuhan kasihi, untuk menutup perenungan kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Ku persembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Semoga segala aktivitas kita, rencana hidup kita pada hari ini dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.